Welcome back to Studio Litera Podcast, podcast literasi sekolah. Yuk masuk. Hai Sobat Litera, apa kabar? Hari ini, seperti janji saya kemarin, kita punya episode baru untuk podcast kita hari ini. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang akan jadi narasumber kita hari ini? Apa kita harus beranjak dari Indonesia untuk cari narasumber kita hari ini? Mungkin kita akan beranjak ke tempat yang agak lebih jauh dari Indonesia, ke lain benua. Mungkin kita harus ke Amerika untuk menemui narasumber kita. Tapi apakah sudah terlalu jauh kok? Nah, kalau begitu kita panggil kita pun narasumber hari ini. Please welcome Maggie. Hello. So, how's life, Meg? Life's awesome. So, you're here for our podcast or what? Yes, of course. No, I am here in Indonesia. You want me to talk in English or in Indonesian? Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Wow, jadi Maggie sudah bisa bahasa Indonesia. Maggie sudah belajar bahasa Indonesia selama berapa tahun, Meg? Belajar bahasa Indonesia 3 bulan saja. 3 bulan. Tapi sekarang saya masih belajar, jadi sampai sekarang masih setiap hari belajar kata baru. Jadi 3 bulan belajar di Indonesia, di tempat lain atau maksudnya belajar di Indonesia, di kota lain atau di Soe? Waktu kami baru datang ke Indonesia, langsung ke Surabaya, dan di situ kami berangkat ke Mojokerto, dan di situ kami belajar 3 bulan, dapat latihan belajar bahasa Indonesia. Lulus dari situ, saya datang ke Soe dan tetap belajar setiap hari di sini juga, tapi tidak di dalam kelas, hanya di dalam masyarakat. Oh, jadi belajar bahasa Indonesia dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Iya, dari keluarga, dari teman-teman. Dari teman-teman, dari keluarga, mungkin dari orang-orang di sekitar juga. Iya. Jadi Maggie sudah di Soe berapa lama? Di Soe 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Berarti selama beberapa bulan itu di Jawa, di Mojokerto. 3 bulan. 3 bulan di Kemudian Mojokerto. 1 tahun setengah di Soe. Jadi hampir 2 tahun di Indonesia. Oke, jadi selama 1 tahun setengah ini apa yang dirasakan? Nyaman? Atau mungkin ada yang kurang nyaman? Atau bagaimana, Pak? Sangat nyaman. Di sini saya tinggal sama keluarga asuh. Jadi mereka yang membantu saya dengan segala hal untuk mengenal budaya di sini, mengenal makanan di sini, untuk menyesuaikan. Tapi memang ada hal yang kadang kurang nyaman, seperti kalau saya jalan sendiri di keliling kota sini, banyak orang yang lihat saya atau panggil saya karena ada bule orang barat di sini, pasti agak aneh untuk orang lihat, jadi banyak orang yang panggil atau lihat seperti aneh. Tapi kalau saya sudah bertemu dengan mereka atau mereka sudah mengenal saya, itu lebih aman, dan semua yang menjadi teman saya atau menjadi keluarga saya sangat-sangat baik kepada saya, jadi saya aman saja. Jadi bantuan yang paling banyak untuk belajar bahasa Indonesia, maksudnya untuk beradaptasi di Soe adalah keluarga asuh. Iya. Kemudian mungkin yang paling sulit adalah reaksi warga-warga sekitar ketika melihat Maggie. Iya, betul. Ya karena kita kan orang Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, kulitnya kan lebih gelap, Meg. Kita punya tone kulit yang lebih gelap daripada orang barat. Orang bule biasanya kita bilang, jadi mungkin kalau lihat kulit yang lebih terang sedikit, terus mata mungkin biru, mereka mungkin akan lebih kaget bahwa ada bule gitu. Itu suatu fenomena di sini namanya. Jadi kalau boleh tahu, Maggie datang ke Indonesia atau mungkin ke Soe, itu apa tujuannya, Mbak? Kalau saya dengan yayasan yang namanya Peace Corps, dan itu yayasan di Amerika, dari pemerintah Amerika. Dan mereka kirim relawan Amerika, orang Amerika ke mana-mana di dunia, banyak negara, mungkin lebih dari 100 negara. Dan saya melamar ke itu waktu saya masih di Amerika, karena mau dapat pengalaman baru, mau membantu orang. Dan mereka yang memutuskan, oke, ini orang pas cocok untuk pergi ke Indonesia dan mengajar bahasa Inggris. Baru saya berangkat ke Indonesia, baru sampai sini, baru sampai Surabaya 3 bulan. Di sana pelatihan. Setelah itu mereka memutuskan, oke, ini orang cocok untuk Soe. Jadi ditempatkan di sini, di sekolah ini untuk mengajar bahasa Inggris 2 tahun. Jadi datang ke Indonesia menjadi sukarelawan atau volunteer dari Peace Corps untuk mengajar di Indonesia. Jadi Peace Corps ini punya banyak volunteer di berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Wow, organisasi yang punya tujuan sangat mulia, sangat baik karena membantu kita di sini. Jadi kriteria untuk jadi pengajar atau sukarelawan Peace Corps itu kalau boleh tahu seperti apa, Meg? Iya, boleh.
Kalau mau melamar ke Peace Corps harus ada ijazah dari S1 atau 6 tahun pengalaman bekerja yang sesuai dengan programnya. Jadi di Peace Corps ada banyak sektor atau program atau jenis kerja untuk kita lakukan, seperti ada pendidikan bahasa Inggris seperti saya, ada pendidikan yang lain juga, matematika dan seterusnya. Terus ada pertanian, ada ekonomi, ada pembangunan pemuda seperti itu. Jadi banyak sektor. Tapi kalau melamar ke Peace Corps bisa pilih kalau sudah seperti kerja di sektor yang pertanian misalnya, bisa melamar langsung ke yang itu dan bisa bilang saya mau ke negara ini untuk membantu mereka dengan pertanian. Atau bisa mendaftar bilang saya bisa kemana-mana saja dan saya bisa lakukan apa saja dari Peace Corps saja. Dan kalau saya pilih yang kedua, yang mereka yang pilih supaya mereka yang lihat saya punya kemampuan di mana dan mereka lihat negara mana yang perlu kemampuan saya, jadi mereka yang memutuskan untuk pilih saya untuk Indonesia. Negara yang paling membutuhkan relawan dari Peace Corps. Jadi kalau bisa diringkas atau bisa disingkat, berarti Peace Corps ini berfokus pada pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan juga pertanian. Ya, dan ekonomi. Ya, mungkin memang di beberapa negara berkembang yang menjadi fokus Peace Corps, kita pendapatannya memang dari hasil laut, pertanian, itu yang mungkin menjadi perhatian. Dan mungkin juga ada sumber daya manusia untuk membantu kita di sini. Jadi kan dari Maggie bilang kalau join Peace Corps, join kegiatan volunteer ini untuk karena ingin niat membantu, ingin punya pengalaman yang punya pengalaman yang lain gitu. Nah, alasan lain mungkin misalnya Maggie tertarik dengan budaya Indonesia atau mungkin tertarik dengan hal-hal lain di luar negara Amerika mungkin. Apa yang menjadi keinginan paling dasar dari Maggie? Kenapa sampai ingin join volunteer di Peace Corps? Oh, yang bagus. Sebenarnya sejujurnya waktu saya kuliah, saya belajar di luar negeri 4 bulan dan itu juga di Indonesia. Jadi 2018 saya kuliah di Indonesia juga, dan waktu itu saya sangat tertarik dengan budaya lain karena sepanjang hidup hanya tahu Amerika punya budaya, tidak tahu yang lain, dan sangat-sangat penasaran. Jadi saya mau kuliah di tempat yang jauh untuk dapat pengalaman yang sangat baru, yang sangat beda. Dan waktu kuliah di Indonesia, saya belajar sangat banyak dan berkembang secara pribadi banyak juga. Jadi waktu kembali ke Amerika, seperti ada keinginan baru untuk, wow ini sangat keren, saya bisa tumbuh dan saya bisa belajar dari orang lain yang punya budaya yang sangat berbeda dengan saya, yang punya pendapat lain, makanan lain, alam yang beda juga. Dan saya ingin untuk pergi ke tempat yang baru lagi. Dan juga saya senang di Indonesia, jadi ada keinginan untuk kembali ke Indonesia. Terus saya juga sadar bahwa saya bisa bantu anak-anak. Saya punya kemampuan di situ, kekuatan di mengajar. Dan saya mau membantu orang yang mungkin hidup lebih susah daripada saya. Jadi saya lihat di Peace Corps, mereka membantu orang yang susah, mereka mengajar biasanya, dan mereka kirim relawan ke mana-mana di dunia di budaya yang sangat berbeda untuk kita bisa saling berbagi dan belajar. Jadi itu paling sempurna untuk saya, Peace Corps, karena semua yang saya mau mereka sediakan, dan bisa untuk 2 tahun supaya lebih lama, lebih dalam bisa bantu begitu. Dan saya sangat senang waktu mereka pilih Indonesia untuk saya. Jadi Peace Corps ini adalah lembaga yang cocok dengan moto Maggie untuk melayani, membantu. Karena Maggie juga sudah pernah datang ke Indonesia 2018, sudah cukup mengenal Indonesia. Jadi 2018 itu kalau baru tahu berapa tahun nih? Itu 4 bulan. 4 bulan. Saja. Kayak student exchange, pertukaran pelajar. Jadi datang untuk belajar seperti biasa atau belajar budaya mungkin, Mag? Ya, budaya, seni dengan agama. Wow, jadi kayaknya ketika datang 2023 ke Indonesia sudah tidak baru lagi, kayak maksudnya itu hal yang kayak
Ini yang beta tunggu-tunggu selama ini untuk datang ke Indonesia. Nah, yang paling berkesan dari Maggie soal Indonesia dari tahun 2018 sampai akhirnya memutuskan untuk kembali di 2024, dan ketika saya tahu akan penempatan Indonesia, apa yang dirasakan, apa yang paling ditunggu-tunggu untuk kembali ke Indonesia lagi? Yang pertama yang muncul di otak ini ombak. Ombak yang di pantai, karena Indonesia terkenal di dunia untuk gelombang ombak yang suka terlalu surfing keras untuk surfing. Dan sejujurnya itu yang alasan pertama yang saya mau kuliah di Indonesia, karena saya sangat suka surfing. Waktu saya kecil saya surfing sering setiap tahun, dan saya tahu tentang Indonesia hanya itu, hanya tentang ombak, tidak terlalu tahu tentang budaya atau agama atau apa, sejarah tidak tahu, tapi tahu pantai dengan ombak sangat bagus untuk surfing. Jadi waktu datang 2018 saya surfing dan naik ombak yang paling seru di hidup saya waktu itu 2018, dan ingin lakukan itu ulang-ulang. Tapi mungkin yang lebih kuat untuk tarik saya mau kembali ke Indonesia orangnya yang di sini, karena orang di sini sangat ramah, menyambut saya dengan hati yang buka, hati yang besar, dan seperti saya sudah menjadi keluarga dengan orang-orang di situ di Indonesia waktu itu 2018, dan itu cuma 4 bulan, apalagi kalau bisa 2 tahun pasti bisa membuat hubungan yang sangat kuat juga, dan itu sudah terjadi. Mungkin kalau kita di Indonesia itu kan orang tua lebih lebih strict, maksudnya lebih menjaga anak-anaknya. Jadi mungkin kita tuh udah punya pengalaman dari kecil yang kayak explore banyak hal ya. Mungkin kalau di Indonesia kita belum berbahaya, karena surfing is not our thing. Maksudnya itu kan hal yang biasa di Indonesia. Dan karena surfing akhirnya Maggie punya keinginan yang besar untuk datang ke Indonesia. Memang di Indonesia daratan atau maksudnya perairannya tuh besar, di setiap pulau, hampir setiap pulau pasti ada ada laut, dan mungkin ombaknya cukup besar untuk surfing. Tapi di Soe kayaknya sonde ada ya, Mike? Jadi sonde bisa surfing. Soe hanya gunung Jadi mungkin agak yang disayangkan dari tempat kan di Soe adalah tidak ada ombak. Tapi untuk keluarga asuh dan teman-teman di sekitar pasti menerima Maggie dengan sangat baik, merasa seperti ada keluarga kedua di Indonesia. Sangat rasa seperti itu. Dan mungkin yang saya cari itu ombak, tapi yang saya dapat lebih baik daripada ombak yang paling bagus di dunia. Lebih lebih menyenangkan, lebih baik, dan lebih besar daripada ombak yang dibayangkan gitu. Jadi kemarin saat liburan dapat ombak, senang sekali. Mungkin ini akan dirindukan dari Indonesia ketika pulang ke Amerika. Betul. Jadi seperti bisa kita dengar, Maggie pun bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia Maggie itu sangat, kalau bisa dibilang kategorinya advance. Jadi kita pengen tahu proses Maggie belajar bahasa Indonesia. Apakah pada saat belajar bahasa Indonesia itu menurut Maggie menyenangkan, atau apa yang mungkin sulit dari proses belajar bahasa Indonesia itu? Maggie bisa ceritakan? Ya, menyenangkan karena waktu saya belajar bahasa Indonesia, saya sudah di Indonesia, jadi setiap hari butuh kata-kata untuk makan, mandi, semua dibutuhkan. Jadi menyenangkan, seperti lebih seru kalau saya lebih bisa omong dengan orang-orang di sekitar saya, dan kalau mau mengenal orang harus tahu dong bahasa. Jadi menyenangkan karena itu. Tapi ada yang susah karena kalau kami di Amerika punya huruf, punya suara beda, jadi saya harus belajar ulang untuk suara-suara huruf. Terus yang paling susah mungkin suara N, G, N, G, kalau atau 2G atau yang itu yang ada banyak bukan Indonesia yang sulit untuk dipelajari. Karena kami di Amerika jarang pakai itu suara, tapi Indonesia sudah dari kecil sudah tahu. Dari kecil. Jadi saya harus latihan yang itu ulang-ulang. Dan pasti lucu untuk yang guru saya di sana di Surabaya, dia lucu kalau kami latihan yang suara itu. Tapi lama-lama bisa. Ya, karena terbiasa, mungkin karena interaksi dengan teman-teman juga atau warga sekitar. Karena masih Maggie bukan cuma berinteraksi dengan teman-teman dari Piskop juga, tapi juga dengan masyarakat di luar sana. Jadi memang Indonesia itu, bahasa Indonesia itu sebenarnya juga sama complicatednya dengan Amerika. Karena Amerika mungkin untuk orang Indonesia karena penyebut di abjad beda,
alfabet beda, terus kita bacanya beda, terus juga banyak kata-kata kiasan menurut saya. Kalau Amerika banyak idiomatic way untuk kasih tahu sesuatu. Kalau Indonesia mungkin banyak imbuhan kayak kayak tadi. Itu yang menurut saya memang susah. Kadang-kadang juga kita lupa untuk pakai Mac di Indonesia. Jadi mungkin dan sudah sangat hebat untuk Maggie bisa belajar sejauh ini. Kata-kata yang digunakan untuk Maggie itu kata-kata yang kita bisa temukan di KBBI saja atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang advance Mac. So you did it. Wow, thank you. Masih belajar sampai sekarang. Still learning. Belajar tuh belajar tuh bisa kapan saja. Maksudnya tidak terbatas waktu, usia, dan di mana saja. Betul. Kita bisa belajar di Amerika, bisa belajar juga banyak hal dari Indonesia juga. Oke, jadi kan memang Maggie suka, dan maksudnya suka dengan culture Indonesia, suka dengan orang Indonesia, nyaman di sini. Tapi pertama kali sampai, entah itu pada tahun 2018, 2024 kan dari 2018 ke 2024 lumayan jauh. Maksudnya lumayan jauh dan mungkin ada hal yang sudah tidak terbiasa lagi. Jadi ketika sampai ke Indonesia dari tahun 2018, 2024 ini, ada tidak culture shock? Maksudnya kayak hal yang bikin kaget begitu. Ada, banyak. Khususnya yang pertama kali, tapi juga yang kedua, karena pertama kali di Bali 4 bulan, terus di Jogja untuk beberapa minggu. Yang kedua kali di Jawa dengan di Soe. Jadi setiap budaya yang Jawa, yang Bali, yang Soe juga beda. Tapi yang pertama-tama yang datang ke Bali, yang paling buat kaget mungkin kamar mandi, toilet jongkok. Harus belajar, kami dapat kelas mata pelajaran. Belajar jongkok. mungkin 1 jam kami belajar, kami latihan, sudah bisa belajar mandi, karena mandi juga beda. Dan mungkin yang juga sangat beda ini makanan, karena di sini makan nasi 3 kali 1 hari. Ya, dan banyak rempah-rempah yang dipakai. Kita punya banyak spice. Ya mereka kan mungkin tidak terlalu banyak rempah dipakai, jadi makanya lebih simple, lebih bisa diterima. Ya, jadi kayak pemperut yang harus menyesuaikan diri. Jadi paling banyak di makanan. Kalau budaya masih bisa belajar. Karena mungkin kamar mandi di Indonesia lumayan basah, masih lantai. Kalau mungkin di Amerika yang saya dengar kering. Maksudnya ada tempat yang memang dikhususkan untuk mandi, ada tempat yang dikhususkan untuk proses lainnya begitu di kamar mandi. Kalau Indonesia memang agak susah mungkin buat orang bule untuk untuk adaptasi dengan hal itu. Kalau soal makanan, mungkin juga yang pedas-pedas, kayak maksudnya makanan yang pedas itu susah untuk diterima. Susah, tapi enak juga. Kalau pulang Amerika pasti saya rindu sambal. Jadi kalau dikalkulasi 2 tahun 4 bulan, Maggie pernah ada di Indonesia 2 tahun 4 bulan. Jadi mungkin sudah agak terbiasa dengan sambal-sambal. Sudah bisa. Jadi mungkin pulang ke Amerika akan rindu dengan sambal-sambal yang ada di sini. Karena ada yang kayak sama gaya tidak ada. Tahu. Yang paling suka, makanan yang paling disukai di Indonesia, makanan, minuman di Indonesia yang paling disukai. Gado-gado. Gado-gado. Gado-gado terlalu sangat enak. Ini namanya pasta kacang. Pasta kacangnya suka. Saya lagi kacang banget. Khususnya kalau mama yang masak, aduh enak. Mau masuk kalau masak, Maggie paling suka mau masuk kalau masak karena mama asuh enak. Ya, bukan mama. Mama asuh ya. Mama asuh kalau masak, Maggie paling suka karena katanya gado-gadonya enak. Selain itu ada lagi Maggie? Mungkin makanan terang bulan. Oh, kayak pancake gitu, tapi yang coklat pakai kacang. Maggie jadi Maggie ini paling suka kacang tanah. Peanut dia paling suka. Kayaknya paling suka peanut. Coklat lebih enak. Coklat lebih enak. Karena mungkin di Amerika. Nanti bisa buka toko di Amerika. Toko belajar dulu. Khas dari saya. Bisa. Makanan khas Indonesia by Maggie. Yes. Oh, good idea. Nanti saya kaya. Bisa, karena orang Amerika pasti penasaran dengan apa yang dijual. Jadi pasti beli. Yang penting kita masak yang pas, karena saya tidak terlalu tahu masak. Gado-gado susah. Harus rebus sayuran, bikin pasta kacang yang susah. Bikin pasta kacangnya yang susah. Oke. Jadi kan tadi dari Bali, Jawa, Soe, kemarin ke Gili juga, di Trawangan, di Lombok, Flores. Wah, Maggie susah sampai Flores. Labuan Bajo, Maggie. Lake Komodo. Yes. Of course. Itu adalah
tempat di Indonesia yang lumayan paling terkenal untuk destinasi wisata, dan Maggie sudah sampai. Jadi sudah bertemu dengan hewan endemik yang paling terkenal di Indonesia. Oke, jadi Maggie, itu kan dari Bali, Jawa, Flores, Soe, semua pakai bahasa Indonesia. Yes. Tapi pasti punya dialek, aksen yang berbeda. Yes. Nah, pasti sulit kan menyesuaikan dengan logat-logat atau aksen yang dipakai saat berbicara bahasa Indonesia. Mungkin di Jawa agak medok, ngapak. Jawa Timur itu biasanya ngapak. Kalau gitu bilang agak medok. Kalau bahasa Soe juga sama. Flores, Bali juga sama. Mereka punya aksen-aksen sendiri untuk berbicara bahasa itu. Jadi ada kesulitan Sone pas belajar bahasa Indonesia dengan dialek-dialek tertentu itu. Ada, memang ada. Di Jawa kami dapat pelatihannya. Jadi itu yang kami baru belajar bahasa Indonesia. Jadi kami semua kalau habis pelatihan, habis kelas, pasti logatnya Jawa, mengerti di Jawa Timur. Terus saya datang langsung ke Soe. Awal-awal mungkin yang bulan pertama saya tidak mengerti apa saja yang orang omong. Kalau orang omong dengan saya sendiri pasti pakai saya, tidak dengan kamu, mereka. Tapi kalau mereka omong sendiri seperti orang omong dengan orang dia pun teman. Dan saya di sini son mengerti apapun yang kamu bilang karena pakai beta, sonde. Terus potong banyak kata seperti su, ju, banyak yang dipotong. Jadi seperti saya harus belajar ulang. Tapi untung saja karena di keluarga asuh banyak anak-anak dan dong sedia untuk bantu saya. Jadi yang minggu pertama saya datang, saya latihan terus. Kalau saya bilang saya, mereka bilang bukan, beta, dan saya ulangi lagi. Beta, oke, lanjut, dan tidak lama bisa bahasa Soe. Mungkin sedikit. Tapi memang logat Soe Maggie sangat bagus. Jadi maksudnya kita bisa dengar, maksudnya Maggie bisa bisa menyesuaikan dengan di mana tempat dia berada. Jadi kayak tadi Maggie bilang, untuk interaksi yang lebih bersahabat, lebih rasa kayak punya keluarga, kita harus mengerti bahasa setempat. Karena tidak mungkin kita berbicara dengan bahasa Indonesia baku setiap hari. Karena mungkin keluarga atau teman-teman atau mungkin murid-murid yang ditemui di sekolah itu juga kayak tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia baku, lebih banyak dengan dialek atau aksen daerah. Dan itu kayak tadi Maggie bilang, banyak bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia, banyak singkatan, kita banyak singkat-singkat kata, sudah jadi su, juga jadi ju. Jadi itu yang Maggie bilang susah untuk dipelajari waktu dia datang ke Soe. Tapi karena bantuan teman, keluarga yang support, jadi Maggie bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik. Nah, Miss Maggie ini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Soe. Kirim dari Piskop jauh-jauh dari Amerika, datang untuk mengajar di sini dan membantu guru-guru di sini untuk susun kurikulum juga, Miss Maggie. Iya. Susun kurikulum, susun kegiatan-kegiatan untuk anak-anak. Nah, bagaimana Miss Maggie berinteraksi dengan anak-anak, dengan guru-guru di sini, atau mungkin adakah yang berbeda dari pendidikan di Amerika dengan Indonesia yang dirasakan Miss Maggie selama mengajar 1,5 tahun di sini? Ya, banyak yang beda. Dan waktu baru datang, kalau siswa kebanyakan sangat malu dengan saya. Mereka sangat takut omong dengan saya, pikir mungkin dia tahu bahasa Indonesia atau apa. Dan waktu baru datang itu tengah Maret dan masih kurang ada banyak mata pelajaran dan saya belum masuk kelas juga. Jadi saya pakai waktunya itu untuk keliling kelas-kelas, untuk bertemu dengan siswa baru, untuk bertemu dengan guru. Dan karena dong malu, saya bawa bola, saya ajak dong main bola, main hacky sack namanya, yang tenang bola, supaya agak tenang, agak bisa omong, bisa kenal mereka. Lebih fun, lebih senang. Iya, lebih senang. Terus saya minta guru bahasa Inggris yang lain cari siswa yang paling niat untuk belajar bahasa Inggris untuk kami wawancara. Jadi saya wawancara mungkin 6 orang atau berapa, hanya yang paling niat di sekolah menurut guru bahasa Inggris yang lain. Dan kami bertemu, mereka sangat excited, sangat senang untuk bertemu dengan orang Barat. Jadi seru saya wawancara mereka pakai bahasa Indonesia juga supaya bisa lebih kenal dan
lebih mengerti dong punya kesusahan kalau belajar bahasa Inggris, atau dong mau belajar bahasa seperti ini untuk tujuan ini dan seterusnya. Dan itu sangat sangat membantu karena saya pakai jawaban mereka untuk waktu masuk kelas. Mereka punya pendapat mungkin sama dengan yang lain, seperti apa yang dong perlu untuk belajar dan apa yang susah. Terus untuk guru-guru aman saja karena mereka menyambut dengan senang, dengan buka hati. Jadi gampang saja untuk bertemu dengan guru-guru. Kalau saya mau bertemu dengan guru baru, bisa saja, dan mereka sangat senang untuk bertemu dan lebih mengenal. Di kantin juga banyak datang, tanya-tanya, dan dari itu saya rasa seperti saya sudah menjadi keluarga besar dengan SMK 2. Jadi memang anak-anak tuh kadang-kadang suka malu-malu, dengan kita guru-guru yang lokal. Jadi kita guru-guru asli Indonesia saja kadang-kadang mereka sulit untuk bertanya. Maksudnya kayak mungkin mereka merasa kita lebih tua, lebih maksudnya kita sebagai guru. Jadi disegani, kayak maksudnya mereka takut untuk bertanya, takut untuk berinteraksi. Jadi caranya Maggie untuk dekat dengan anak-anak adalah ajak bermain, berusaha untuk mengerti apa mau kesulitan mereka dalam hal pelajaran, ajak ngobrol juga. Biasanya saya dan Maggie kalau jalan-jalan, biasanya Maggie ajak ngobrol anak-anak, ajak cerita. Jadi mungkin itu yang membuat mereka lebih merasa dekat dengan Miss Maggie, merasa menjadi teman dengan Miss Maggie. Jadi itu yang Miss Maggie terapkan di sekolah dan sangat bagus. Karena anak-anak jadinya lebih lebih berani untuk berpendapat, berekspresi di sekolah, karena itu hal yang sedikit sulit untuk diterapkan di Indonesia, begitu. Nah, hal seru apa sih yang Miss Maggie lakukan di Soe atau pada saat jalan-jalan di sekitar Soe, di Timur Tengah Selatan lebih tepatnya, pada saat yang dilakukan saya di Soe? Hal-hal seru apa yang menyenangkan? Terkait dengan sekolah atau apa saja? Bisa dari sekolah dan mungkin di kehidupan sehari-hari. Wow. Ada kalau di keluarga asuh, Bapak dan Mama di situ, Bapak asuh dan Mama asuh, ada yayasan sendiri juga, YPKM, dan mereka membantu masyarakat yang di sini di TTS, dengan juga di seluruh NTT, dan mereka bisa sampai di Ambon, dengan di Flores juga, di Sabu, Sumba. Jadi mereka bantu banyak orang dengan kesulitan air atau pembangunan rumah, membangun gereja, membangun sekolah seperti itu. Apa yang masyarakat perlu, mereka membantu. Dari waktu datang, mereka langsung ajak saya ikut juga. Dan mungkin yang paling seru, tahun lalu ada proyek air di Semau, yang pulau kecil dari Kupang. Dan kami, kalau Papa dan Mama itu mereka ajak, karena ini masa libur, waktu libur dari sekolah. Jadi ajak anak-anak semua yang di rumah. Banyak anak dengan teman-teman dari gereja juga. Jadi kami mungkin 40 orang, mungkin 2 pick up jalan ke Semau untuk proyek air, bor air di Semau. Yes, itu. Masih belajar bahasa Indonesia. Itu. Bor air di Semau. Jadi kami pergi dengan mesin bor, dengan ini 40 orang. Terus habis bawa mesin bor dengan bertemu dengan masyarakat di situ, kami langsung pergi pantai dengan berenang di laut, dan saya kasih ajar ada adik-adik untuk berenang karena sebelumnya mungkin dong takut untuk coba berenang, khususnya di laut, dong takut. Tapi dong sangat-sangat seru kalau sudah masuk dan sudah bisa coba sedikit untuk berdiri di laut, dan sangat-sangat seru lihat mereka bertemu dengan laut untuk mungkin pertama kali, kedua kali. Ada yang sudah biasa, tapi ada yang masih takut, masih belum nyaman. Terus adik yang satu, dia pergi ambil kayu besar dari hutan, dia bawa ke laut, dan kasih berbaring begini. Iya, kami coba untuk pakai sebagai papan surfing sedikit, walaupun someday terjadi, seperti someday bisa, tapi seru karena kami seperti keliling dengan ini kayu, sangat-sangat seru. Terus kami tidur di pantai itu malam, lihat bintang, menyanyi bersama, masak bersama, kayak camping, betul.
Wow. Dan itu waktu saya sedikit baru juga, jadi masih agak malu, tapi habis itu saya sangat-sangat dekat dengan keluarga itu. Jadi saya seperti bersyukur bisa ada pengalaman seperti itu, supaya saya dekat dengan keluarga, bisa mengalami pulau baru, bisa juga membantu orang lain. Dan sangat-sangat senang, saya akan ingat itu sampai akhir hidup pasti. Jadi Maggie senang dapat keluarga yang seru, dapat keluarga yang mengerti dia. Maksudnya bisa ajak Maggie interaksi, bisa ajak Maggie jalan-jalan, sekaligus bantu orang juga ke Semau. Jadi kalau Semau itu memang terkenal dengan pantai, dengan pasir yang bagus. Sekarang banyak orang ke Semau. Padahal maksudnya dulu mungkin terkenal juga, tapi terlalu banyak orang yang ke Semau untuk berwisata. Kalau sekarang mungkin karena banyak yang pergi, banyak juga bule-bule yang pergi ke Semau, karena jaraknya cukup dekat dari Kupang, cuma mungkin beberapa menit naik perahu untuk sampai ke Semau. Jadi banyak orang yang saya mungkin juga bisa surfing di sana. Belum tahu, bisa. Kalau di tempat yang kami pergi tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin, apa tahu. Mungkin kayak di timur kita punya hewan-hewan di laut yang cukup berbahaya. Karena mungkin kayak di Kolbanu, jangan pernah coba surfing di Kolbanu karena itu biasanya banyak kan. Pernah? Berenang saja di Kolbanu. Pernah, tapi pasti yang lain panik kan, Mei? Iya, yang lain bilang, jangan jauh-jauh. Yang lain panik. Iya, karena itu terkenal di sini. Bahkan kita kayak dekat pinggir pantai kita tidak berani, Mei, karena itu ada hewan laut yang banyak. Jadi jaga keselamatan Anda, kemanapun Anda pergi. Itu yang paling penting. Betul. Jadi Maggie dapat keluarga baru, dapat teman baru, dapat list perjalanan yang baru. Sudah pernah pergi ke mana-mana. Pokoknya kemarin selain Semau, apa lagi? Flores, Bali, Kalimantan, Jawa. Wow. Sudah hampir keliling Indonesia. Nusa Penida. Nusa Lembongan. Rote. Saya belum pernah ke Rote, Mbak. Oh, betul. Di Rote sekarang ada banyak sekali industri-industri kayak surfing, villa. Jadi itu juga mungkin hal yang bagus untuk meningkatkan pendapatan provinsi kita. Karena NTT itu punya banyak peluang, maksudnya punya banyak tempat wisata yang bagus-bagus, tapi manajemen pengelolaannya kurang baik. Iya, karena tapi kita harap jangan ada sampah. Karena biasanya orang berwisata juga bawa sampah, tapi tidak bawa pulang sampah kan? Iya. Kemarin Maggie ada movement apa untuk mengatasi masalah krisis iklim dan sampah ini? Kemarin Maggie ada program apa dengan teman-teman, bisa diceritakan mungkin? Yang dari Peace Corps atau dari? Ya, dari Peace Corps. Oh iya, kalau dari Peace Corps, Indonesia itu memang kami diminta hanya untuk mengajar bahasa Inggris, tetapi kami diperbolehkan juga untuk membangun program yang lain kalau terkait dengan kami punya minat atau dengan masyarakat punya kebutuhan. Jadi Peace Corps Indonesia sekarang, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika sangat mau untuk kerja untuk melawan krisis iklim. Karena semakin lama kita di dunia, semakin susah itu krisis iklim, dan pemerintah yang merasa seperti tanggung jawab untuk kita mulai melawan ini krisis iklim. Jadi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika mau pakai Peace Corps sebagai alat untuk mungkin mulai melawan krisis iklim dengan cara relawan yang kami bisa berbicara dengan masyarakat di sini, di masing-masing punya tempat. Ada relawan yang lain di Jawa, ada satu lagi di NTT sini, dan kami bisa mulai berbicara dengan masyarakat kami di sini untuk seperti bagaimana kita bisa menghadapi ini krisis iklim, bagaimana kita bisa mulai proses untuk diskusi, karena kalau kita mulai diskusi pasti kita bisa menemukan solusi yang pas untuk kita punya tempat masing-masing. Jadi ini baru-baru, tapi Peace Corps mau untuk membangun ini diskusi di antara relawan yang di Jawa, relawan yang di sini di NTT, dengan kami punya guru mitra, kami punya kenalan di masyarakat, supaya semua bisa cari solusi masing-masing, tapi juga bisa seperti membagi ide
dari satu ke yang lain, supaya kalau ada ide bagus di Jawa misalnya kita pakai di sini, atau kalau ada program bagus di sini mereka bisa pakai di Jawa. Jadi diskusi-diskusi seperti itu kita akan membangun mungkin setiap bulan kalau bisa. Jadi even a baby step, walaupun langkah-langkah kecil kita harus ambil secara cepat, karena bumi kita semakin tua dan maksudnya banyak krisis iklim yang sekarang terjadi, mungkin kemarau panjang, hujan yang berkepanjangan, salju tidak turun. Makanya di seluruh belahan dunia merasakan itu. Jadi khususnya di Indonesia, karena Indonesia pulau-pulau, jadi banyak orang tinggal dekat laut. Iya, betul. Kalau permukaan laut akan naik, Indonesia akan rasa pasti. Jakarta sudah rasa. Iya, polusi. Untungnya kita di sini mungkin bermasalah lebih ke sampah, pengelolaan limbah, dan mungkin juga penebangan pohon, dan mungkin itu juga ada masalah. Tapi di Jakarta punya masalah yang berbeda karena di ibu kota, dan ya sekarang bukan ibu kota lagi tapi tetap kota yang paling besar di Indonesia dan punya banyak emisi kendaraan yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mungkin juga berimbas ke kita manusia. Jadi bagi dan teman-teman sudah punya ide, sudah punya langkah, sudah mulai untuk bertukar pikiran, diskusi, dan sekarang adalah bagaimana kita juga bisa bisa mulai untuk melihat isu lingkungan ini sebagai isu yang sama besarnya dengan isu-isu yang lain gitu. Oke, yang terakhir, Maggie kan di sini sebagai seorang guru, pengajar. Jadi apa tips-tips dari Maggie untuk mungkin juga sesama pengajar atau juga untuk murid untuk belajar bahasa Inggris atau belajar pelajaran lainnya? Kalau belajar bahasa Inggris di Indonesia itu memang susah, karena kalau misalnya saya belajar bahasa Indonesia di Indonesia, jadi setiap hari belajar langsung pakai karena tinggal sama-sama dengan masyarakat. Kalau orang yang di sini belajar bahasa Inggris terus tidak sering pakai karena tinggal dengan masyarakat Indonesia, tidak ada kesempatan untuk pakai. Jadi untuk belajar bahasa Inggris untuk lebih cepat dan dengan lebih lancar, saya lihat dari contoh dari orang yang di sini yang sudah bisa bahasa Inggris, kebanyakan dong bisa karena dong cari jalan untuk seperti di expose, seperti dapat pengalaman dengan bahasa Inggris yang lebih dari hanya di dalam kelas. Misalnya orang cari film-film bahasa Inggris untuk nonton, pakai subtitle bahasa Indonesia tapi dengar dia punya bahasa Inggris supaya lebih sering dengar dia punya logat, dia punya tekanan begitu. Atau lagu-lagu, karena kalau kita dengar lagu-lagu sangat cepat kita ingat lirik, ingat nada. Dan kalau latihan lirik itu latihan pronunciation. Jadi orang-orang yang suka lagu-lagu bahasa Inggris, saya dengar dong punya bahasa Inggris sudah lebih jago daripada yang lain karena mereka sudah latihan lidah dengan pakai bahasa Inggris. Terus kalau seperti ada teman seperti saya atau bisa menemukan teman yang lain dari negara yang lain untuk berbicara bahasa Inggris dengan cara yang aman, yang selamat, yang jangan bahaya begitu. Bisa omong sering. Jadi kalau sudah berteman dengan saya harus berani untuk pakai bahasa Inggris, walaupun takut salah, harus berani saja untuk coba. Karena kalau salah, saya perbaiki, lanjut perbaiki, dan sudah menjadi lebih lancar lagi. Jadi yang perlu kita mencari bahasa Inggris di dalam hidup yang ada sekarang, seperti kita di Indonesia, tapi bisa ada bahasa Inggris kalau kita cari film atau dari orang atau cari lagu. Terus kita harus berani untuk mencoba, karena kalau tidak berani tidak akan maju sedikit pun. Ya betul. Terus bagi bilang berani, harus berani untuk coba, berani untuk explore, berani untuk bicara. Karena maksudnya kalau di SMK di sini kita sebenarnya punya privilege atau hak istimewa karena bisa ketemu Miss Maggie juga. Jadi kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau mother tongue. Jadi kita punya privilege nih ketemu Miss Maggie tiap hari, berarti kita harus berani untuk bicara, dengar lagu, nonton film. Jadi son papa asal tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Iya betul. Jangan di sekolah dengar lagu, pokoknya jangan jam pelajaran, pas jam pelajaran nonton dengar lagu tidak boleh. Pulang ke rumah atau mungkin janjian dengan teman nonton sama-sama film,
itu bagus. Jadi tipsnya belajar Maggie nonton film dengan lagu, berani untuk bicara, interaksi itu perlu. Karena Miss Maggie juga belajar bahasa Indonesia dari interaksi dengan orang-orang di sekitar. Jadi kita juga bisa menerapkan cara itu untuk belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin ini adalah akhir dari podcast kita. Terima kasih banyak untuk Miss Maggie yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di sini, sharing banyak hal yang sangat menarik, sangat berguna, sangat fun, sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Dan seperti biasa, kita akan punya episode baru di podcast kita. Jadi tetap stay tune di Studio Litera Podcast, podcast literasi sekolah. Bye-bye, peace out untuk Sobat Litera di rumah. Bye.